Taruh nampan itu. Jalur C adalah tempat untuk siswa seperti kamu. Kalimat itu membuat Raka Adinata Pradana langsung berhenti di ambang pintu saat baru saja melangkah masuk ke kantin SMA swasta Wijaya Nusantara. CEO sukses itu hanya ingin memberikan kejutan kepada putrinya dan menikmati makan siang sederhana bersama. Namun, nada suara tajam dari arah depan membuat genggamannya pada tali tas kerja semakin erat. Ketika kerumunan siswa mulai membuka jalan, Raka Adinata Pradana melihat Naila Kirana Pradana memeluk erat sebuah nampan kosong sementara seorang manajer kantin bernama Renata Kusumaningrum menunjuk wajah putrinya dengan tatapan merendahkan. Sedikitpun perempuan itu tidak menyadari bahwa gadis yang baru saja dipermalukannya adalah putri seorang ayah yang rela melakukan apapun demi melindungi anaknya. Jika kisah seperti ini membuat Anda terus mengikuti hingga akhir, jangan lupa berlangganan kanal Cinta Tanpa Batas dan aktifkan notifikasi agar tidak melewatkan kelanjutan ceritanya. Aroma kopi hitam kantin yang sedikit gosong bercampur bau cairan pembersih lantai selalu membawa Raka Adinata Pradana kembali pada masa kecil yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Ia tumbuh di sebuah rumah sempit di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, tidak jauh dari SMA swasta Wijaya Nusantara, tempat Surya Dharma Pradana, ayahnya, menghabiskan 30 tahun bekerja membersihkan lorong-lorong Ersup Dr. Cipto Mangunkusumo, sementara Ratnawati Maharani, ibunya, setiap malam memeriksa tumpukan tugas murid di atas meja makan tua yang selalu bergoyang. Masa kecil itu sama sekali tidak mempersiapkannya menghadapi gedung-gedung mewah dengan lantai marmer dan lampu kristal. Tetapi kekayaan yang berhasil ia bangun bertahun-tahun kemudian juga tidak pernah mampu membuatnya merasa biasa saat kembali memasuki sebuah kantin sekolah. Ada tempat-tempat yang menyimpan kenangan di setiap sudutnya, dan ruangan ini adalah salah satunya. Kakak laki-lakinya, Yudhistira Bagas Pradana, meninggal karena leukemia ketika Raka Adinata Pradana baru berusia 9 tahun. Penyakit yang belakangan diakui para dokter mungkin masih bisa ditangani lebih awal seandainya tenaga medis di Puskesmas Kampung Melayu saat itu mengenali gejalanya. Ia masih mengingat dirinya yang duduk diam di ruang tunggu sambil memegang buku mewarnai, sementara suara Ratnawati Maharani bergetar ketika berusaha menjelaskan persoalan administrasi BPJS Kesehatan kepada seseorang di ujung telepon yang seolah tidak benar-benar mendengarkan. Kesedihan itu tidak pernah pergi. Hanya berubah menjadi tekad yang mendorongnya bergabung dengan Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada usia 18 tahun karena bonus pendaftaran menjadi satu-satunya jalan yang ia lihat untuk melanjutkan pendidikan. Setelah itu ia diterima di Institut Teknologi Bandung, mengambil bidang biokimia, dan menghabiskan lebih banyak malam di laboratorium daripada di kamar asrama. PT Arunika Biotek Nusantara lahir dari sebuah garasi sewaan, 2 mesin sentrifugal bekas, dan sebuah rencana bisnis yang ditulis di balik formulir kepulangan pasien. Kini perusahaan itu bernilai sekitar Rp64 triliun dan menjalankan berbagai uji klinis kanker anak di rumah sakit di seluruh Indonesia. Meski demikian, Raka Adinata Pradana masih sering tanpa sadar melihat label harga setiap kali berbelanja sebelum mengingat bahwa ia tidak lagi perlu mengkhawatirkannya. Uang telah mengubah hampir seluruh hidupnya, kecuali satu hal yang paling ingin ia ubah. 2 tahun sebelumnya, istrinya, Larasati Ayu Pradana, meninggal mendadak akibat aneurisma otak yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya. Sejak hari itu, Raka Adinata Pradana memimpin perusahaan sekaligus membesarkan putrinya seorang diri dengan keteguhan yang sama seperti ketika ia bertahan melewati pendidikan militer. Naila Kirana Pradana, siswi kelas 12 di SMA swasta Wijaya Nusantara, gemar menghabiskan pagi akhir pekannya membaca jurnal biologi molekuler bukan karena kewajiban, melainkan karena benar-benar mencintai ilmu pengetahuan. Ia pernah meminta kepada ayahnya agar tidak seorang pun di sekolah mengetahui siapa dirinya sebenarnya karena ia ingin prestasi akademik, surat penerimaan universitas, dan posisinya di tim sains diperoleh semata-mata berkat kemampuannya sendiri, bukan karena nama besar PT Arunika Biotek Nusantara. Raka Adinata Pradana menghormati permintaan itu. Bahkan rela menghadiri setiap pertemuan orang tua murid hanya sebagai seorang ayah biasa dengan kaos polo sederhana sambil mendengarkan para orang tua lain membicarakan klub golf elit yang tidak pernah menarik minatnya sedikitpun. Baik ayah maupun putrinya sama-sama belum mengetahui bahwa di balik dapur kantin SMA swasta Wijaya Nusantara, selama 18 tahun Renata Kusumaningrum diam-diam telah membangun kekuasaan kecil yang berjalan tanpa pernah benar-benar diawasi siapapun. Renata Kusumaningrum mulai memegang kendali penuh atas operasional kantin sejak masa Bambang Satria Wijaya, kepala sekolah sebelumnya, yang mempercayainya sepenuhnya dan hampir tidak pernah mempertanyakan cara kantin dijalankan.
Ketika Bambang Satria Wijaya pensiun 6 tahun sebelumnya, pihak Yayasan Wijaya Nusantara memilih mengurangi anggaran pengawasan daripada memperkuat sistem pengendalian. Sejak saat itu, Renata Kusumaningrum menjadi satu-satunya orang yang memiliki akses penuh ke sistem kartu makan siswa. Hanya dirinya yang bisa memberi tanda pada akun siswa, mengubah saldo paket makan, atau diam-diam memindahkan seorang siswa ke jalur tertentu tanpa diketahui siapapun. Selama 18 tahun tidak ada yang pernah memeriksa pekerjaannya karena semua orang menganggap tidak pernah ada masalah. Dalam masa panjang tanpa pengawasan itulah Renata Kusumaningrum menciptakan sesuatu yang ia sebut jalur C. Sebuah meja pengambilan makanan kecil di sudut kantin yang selalu menyajikan makanan lebih dingin dengan porsi lebih sedikit. Kepada siapapun yang bertanya, ia selalu menjelaskan dengan tenang bahwa jalur itu disediakan khusus bagi siswa penerima bantuan biaya pendidikan. Mengulang kebohongan yang sama begitu sering hingga terdengar seperti peraturan resmi sekolah. Padahal kenyataannya sama sekali tidak demikian. Buku tata tertib SMA swasta Wijaya Nusantara tidak pernah memuat aturan tentang jalur C. Begitu pula tidak ada ketentuan bantuan biaya pendidikan yang mengharuskan siswa makan di tempat berbeda. Bertahun-tahun sebelumnya, Wakil Kepala Sekolah bernama Gunawan Firmansyah pernah mendengar desas-desus mengenai jalur tersebut menjelang masa pensiunnya. Namun karena ia menganggap Renata Kusumaningrum mampu mengelola kantin secara efisien dan selalu menjaga pengeluaran tetap sesuai anggaran, ia memilih mengabaikan isu itu tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia meninggalkan sekolah tanpa pernah mencatat apa yang pernah didengarnya, sehingga kabar tentang jalur C ikut menghilang bersama berakhirnya masa jabatannya. Pada siang hari Selasa ketika Raka Adinata Pradana memasuki gedung administrasi SMA swasta Wijaya Nusantara, ia sama sekali tidak mengetahui semua fakta tersebut. Selama beberapa minggu terakhir, rapat itu terus tertunda karena Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara ingin menyelesaikan pembahasan hibah sekitar Rp240 miliar untuk pembangunan Pusat Sains dan Kesetaraan Larasati Pradana, sebuah pusat riset yang akan didedikasikan bagi mendiang istrinya. Pembicaraan panjang mengenai laporan anggaran, rancangan pembangunan, dan jadwal proyek terus berlangsung hingga ponselnya bergetar mengingatkannya pada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Sudah 3 minggu ia tidak benar-benar menghabiskan waktu bersama Naila Kirana Pradana, selain makan malam singkat yang selalu terpotong oleh panggilan pekerjaan. 3 minggu terasa terlalu lama bagi seorang ayah untuk tidak menatap wajah putrinya dengan tenang. Kepala Sekolah Adrian Wijaya Nugraha menawarkan makan siang pribadi di ruang jamuan donatur yang elegan dengan serbet kain rapi dan pemandangan air mancur di halaman sekolah. Raka Adinata Pradana mengucapkan terima kasih, tetapi menolaknya dengan halus. Ia tidak datang untuk menikmati ruang makan mewah. Ia hanya ingin duduk berhadapan dengan putrinya di kantin menggunakan nampan plastik sederhana dan bertanya bagaimana keadaan putrinya yang sebenarnya tanpa ada siapapun yang mendengarkan. Ia memasukkan kartu tamu sekolah ke saku jasnya, menolak tawaran Dita yang ingin mengantarnya ke kantin, lalu berjalan sendiri seperti orang tua murid biasa yang datang tanpa pemberitahuan. Pintu kantin bahkan belum sepenuhnya tertutup di belakangnya ketika suara itu kembali terdengar. Taruh nampan itu. Jalur C adalah tempat untuk siswa seperti kamu. Raka Adinata Pradana langsung berhenti beberapa langkah dari pintu masuk, sementara suara sepatunya terdengar lirih di lantai mengilap. Nada suara perempuan yang berdiri di balik meja utama penyajian makanan itu membuat bulu kuduknya meremang bahkan sebelum ia benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Suasana kantin mendadak sunyi, seperti seluruh ruangan menahan napas bersamaan, sementara beberapa siswa diam-diam mengangkat ponsel mereka dan mulai merekam dari balik dada masing-masing. Tanpa sadar genggaman Raka Adinata Pradana pada tali tasnya semakin erat. Ketika kerumunan siswa bergeser, akhirnya ia melihat Naila Kirana Pradana berdiri memeluk erat nampan kosong di depan perutnya dengan dagu terangkat tegar, ekspresi yang langsung mengingatkannya pada Larasati Ayu Pradana setiap kali mendiang istrinya menolak memperlihatkan rasa terluka kepada orang lain. Di seberang meja penyajian makanan, Renata Kusumaningrum masih berdiri dengan jari telunjuk terarah tepat ke wajah putrinya. Di balik meja penyajian makanan, seorang perempuan berseragam polo resmi kantin sekolah dengan penutup rambut masih terus menunjuk wajah Naila Kirana Pradana hingga gadis itu tanpa sadar melangkah setengah langkah ke belakang. Saat itu Raka Adinata Pradana belum mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama Renata Kusumaningrum. Yang ia rasakan hanyalah dorongan naluriah yang jauh lebih kuat daripada segala logika yang pernah ia pelajari selama bertahun-tahun membangun perusahaan. Saya sudah bilang tadi.
Akun kamu sudah ditandai sebagai penerima bantuan biaya pendidikan. Siswa di jalur C memang tidak mendapatkan layanan yang sama, ujar Renata Kusumaningrum dengan suara lantang hingga terdengar ke seluruh kantin. Dengan tangan yang tetap tenang meski wajahnya mulai menahan rasa malu, Naila Kirana Pradana mengangkat kartu pelajarnya. Silakan periksa sistemnya. Ayah saya selalu membayar SPP dan paket makan sekolah setiap semester. Akun saya sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan. Renata Kusumaningrum bahkan tidak melirik kartu itu sedikit pun. Dengan gerakan meremehkan, ia menepisnya sambil berkata, saya sudah bekerja di sini 18 tahun. Saya tahu persis siswa mana yang harus berada di jalur mana. Saya tidak punya waktu berdebat dengan anak-anak yang mengira kartu pelajar bisa mengubah aturan. Kata-kata itu menghantam Raka Adinata Pradana seperti tamparan keras. Untuk sesaat ia sendiri tidak mampu membedakan apakah dengungan di telinganya berasal dari kemarahan atau rasa tidak percaya. Di dekat mesin penjual minuman otomatis, beberapa siswa sudah diam-diam mengangkat ponsel mereka dan terus merekam tanpa berani mendekat. Mereka menginginkan bukti, tetapi tidak cukup berani untuk ikut campur. Raka Adinata Pradana menyapu seluruh ruangan dengan pandangannya dan langsung memahami satu kenyataan pahit bahwa tidak seorang pun di kantin itu akan bertindak jika tidak ada yang memulai lebih dahulu. Ia melangkah cepat melewati kerumunan, lalu meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Naila Kirana Pradana. Ada apa sebenarnya di sini? Tanyanya dengan suara tenang, sengaja menahan seluruh wibawa yang sebenarnya bisa ia gunakan kapan saja. Bahkan sebelum mencapai putrinya, ia sudah mengambil keputusan untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya. Belum saatnya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang pegawai sekolah memperlakukan seorang ayah yang menurutnya hanyalah warga biasa tanpa jabatan, tanpa pengaruh, dan tanpa nama besar. Wajah Renata Kusumaningrum sama sekali tidak berubah menjadi lebih ramah. Tatapannya justru semakin tajam ketika memperhatikan celana, kemeja sederhana yang sedikit kusut, dan penampilan Raka Adinata Pradana seolah sedang mencari alasan untuk merendahkannya. Pak, kalau Bapak mencari bagian bantuan biaya pendidikan, ruangannya ada di ujung lorong sebelah kiri. Saya bisa minta seseorang mengantar Bapak ke sana, katanya dingin. Raka Adinata Pradana menatap lurus ke arahnya. Saya hanya ingin Anda mengembalikan nampan makan putri saya. Renata Kusumaningrum segera meraih handi talkia yang tergantung di pinggangnya. Ini urusan petugas sekolah. Saya minta Bapak mundur dari meja penyajian. Sebelum Raka Adinata Pradana sempat menjawab, dua petugas satpam sekolah datang tergesa-gesa setelah menerima panggilan dari Renata Kusumaningrum, yang melaporkan bahwa ada seorang pria memasuki area khusus pegawai kantin dan bersikap mengancam kepada staf. Salah seorang petugas, Elina Puspitasari, meminta identitas Raka Adinata Pradana. Setelah ia menyerahkan kartu identitas penduduk beserta kartu pelajar milik Naila Kirana Pradana, Elina Puspitasari hanya membutuhkan beberapa detik untuk memastikan bahwa ia memang orang tua siswa yang sah dan memiliki hak penuh berada di kantin sekolah. Namun hal itu tetap tidak memuaskan Renata Kusumaningrum. Ia bersikeras ingin memeriksa tas kerja Raka Adinata Pradana, dengan alasan bahwa peraturan sekolah mewajibkan pemeriksaan seperti itu setiap kali terjadi perselisihan, meskipun tidak seorang pun dapat menunjukkan aturan yang dimaksud. Ketika Raka Adinata Pradana menolak dengan tenang sambil menjelaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan permintaan tersebut, Renata Kusumaningrum tiba-tiba menarik tas itu dari bahunya sebelum Elina Puspitasari sempat mencegah, lalu menumpahkan seluruh isinya ke atas meja konterbaja di depan puluhan siswa yang sedang menyaksikan. Laptop kerja Raka Adinata Pradana jatuh membentur permukaan logam dengan suara keras. Koin kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Beberapa map ikut terbuka sehingga berbagai dokumen rahasia milik PT Arunika Biotek Nusantara berserakan, termasuk dokumen resmi hibah senilai sekitar Rp240 miliar beserta gambar rancangan Pusat Sains dan Kesetaraan Larasati Pradana. Bangunan yang kelak akan mengabadikan nama mendiang istrinya dalam huruf logam besar di bagian depan gedung. Renata Kusumaningrum hanya melirik sekilas dokumen-dokumen yang berserakan itu sebelum langsung menuduh bahwa seorang pria yang membawa berkas sepenting itu pasti telah mencurinya. Menurutnya seluruh situasi tersebut sangat mencurigakan dan para petugas satpam seharusnya menahan Raka Adinata Pradana sampai mereka mengetahui alasan sebenarnya ia berada di lingkungan sekolah.
Pandangan Raka Adinata Pradana jatuh pada nama Larasati Ayu Pradana yang kini tercetak di atas dokumen-dokumen yang berserakan di lantai kantin di depan puluhan siswa. Dadanya seolah membeku. Ia tahu semua ini bisa diakhiri hanya dengan satu kalimat. Ia cukup memperkenalkan dirinya, memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya, dan dalam hitungan menit Renata Kusumaningrum hampir pasti akan kehilangan pekerjaannya sebelum jam makan siang berakhir. Sebagian dari dirinya sangat ingin melakukan hal itu. Namun bagian lain, bagian yang selama 18 tahun membangun PT Arunika Biotek Nusantara dengan selalu mencari fakta sebelum mengambil keputusan, justru bertanya-tanya apakah memecat satu orang saat itu juga benar-benar akan menyelesaikan masalah, atau hanya membuat semua orang di sekolah ini merasa lega lalu kembali berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan tenang Raka Adinata Pradana berjongkok, memungut kembali seluruh barang miliknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu menatap Elina Puspitasari. Saya ingin bertemu kepala sekolah sekarang juga, kalau memungkinkan, ucapnya pelan. Ketika Elina Puspitasari mulai menghubungi kantor kepala sekolah melalui Hendi Talkie, Raka Adinata Pradana mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Rania Maharani Putri, Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan PT Arunika Biotek Nusantara. Orang yang selama ini paling ia percayai dalam menangani persoalan yang jauh lebih rumit daripada urusan politik sekolah. Isi pesannya singkat namun tegas, meminta agar seluruh proses pencairan hibah sekitar Rp240 miliar kepada SMA swasta Wijaya Nusantara segera dibekukan, bukan dibatalkan, karena ia membutuhkan waktu untuk memastikan lingkungan tempat putrinya belajar benar-benar layak sebelum menandatangani dokumen apapun. Tanpa ragu ia menekan tombol kirim, lalu segera mengirim pesan kedua kepada Adrian Wijaya Nugraha yang berbunyi, segera datang ke kantin sekarang juga. Selama semua itu terjadi, Naila Kirana Pradana tidak pernah meninggalkan sisi ayahnya. Kedua tangannya masih memeluk erat nampan kosong seolah benda itu menjadi satu-satunya pegangan yang tersisa di ruangan tersebut. Raka Adinata Pradana memandang putrinya yang terus berusaha mempertahankan ketenangan di depan teman-teman sekolahnya, lalu tiba-tiba merasakan beban 3 minggu yang telah ia lewatkan tanpa benar-benar hadir untuk putrinya jatuh sekaligus di atas pundaknya. Saat itu ia memahami satu hal dengan sangat jelas. Ia tidak sekadar datang ke kantin untuk makan siang bersama putrinya. Ia tanpa sengaja menemukan sesuatu yang selama ini diam-diam telah terjadi pada Naila Kirana Pradana, bahkan mungkin juga kepada banyak siswa lainnya, jauh lebih lama daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah mereka keluar menuju lorong sekolah yang lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kantin, Elina Puspitasari akhirnya menurunkan sikap profesionalnya. Dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh Raka Adinata Pradana dan Naila Kirana Pradana, ia mengakui bahwa tidak ada sedikit pun tindakan Raka Adinata Pradana yang layak dijadikan alasan untuk memanggil petugas keamanan. Namun ketika Raka Adinata Pradana bertanya apakah ini pertama kalinya Renata Kusumaningrum memperlakukan orang tua murid seperti itu, Elina Puspitasari hanya menundukkan kepala cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih bahwa dirinya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tidak lama kemudian Naila Kirana Pradana menyusul mereka. Nampan makannya masih tertinggal di balik meja penyajian, sementara ketegaran yang selama ini ia pertahankan akhirnya runtuh. Dengan suara hampir berbisik ia mengaku kepada ayahnya bahwa selama beberapa minggu terakhir Renata Kusumaningrum terus menjadikannya sasaran sejak pertama kali ia dipaksa berpindah ke jalur C tanpa alasan yang jelas. Ia memilih diam karena yakin bisa menghadapi semuanya sendiri. Sama seperti sejak kepergian Larasati Ayu Pradana ia selalu berusaha memikul setiap beban tanpa ingin merepotkan siapapun. Ternyata bukan hanya Naila Kirana Pradana yang mengalami perlakuan seperti itu. Ketika mereka masih berdiri di lorong sekolah, dua siswa lain yang mengikuti mereka keluar, yaitu Marisa Ayu Lestari dan Devan Arya Saputra, akhirnya memberanikan diri mengakui bahwa mereka juga beberapa kali dipaksa masuk ke jalur C, sama seperti sejumlah siswa lainnya yang selama ini memilih tetap diam. Marisa Ayu Lestari dan Devan Arya Saputra juga menyebutkan masih banyak siswa lain, terutama siswa dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, serta siswa dari keluarga kurang mampu yang mengalami perlakuan serupa. Beberapa di antara mereka bahkan memilih berhenti makan di kantin sekolah sama sekali dan rela melewatkan jam makan siang setiap hari daripada harus dipermalukan di depan teman-teman karena dipaksa masuk ke jalur C. Tidak lama kemudian seorang siswa kelas 12 bertubuh tinggi, Kianu Rizky Wiratama, menghampiri mereka sambil masih menggenggam ponselnya. Di layar ponsel itu tampak rekaman yang dihentikan tepat pada saat Renata Kusumaningrum sedang memarahi Naila Kirana Pradana.
Keanu Rizky Wiratama membenarkan apa yang tidak berani diucapkan secara langsung oleh Helina Puspitasari. Selama hampir 20 menit terakhir ia telah membuka situs resmi SMA Swasta Wijaya Nusantara, memeriksa buku tata tertib siswa, aturan bantuan biaya pendidikan, hingga seluruh ketentuan mengenai paket makan sekolah, namun tidak menemukan satupun aturan yang menyebut keberadaan jalur C. Ia juga mengaku telah merekam seluruh kejadian sejak Renata Kusumaningrum mulai meninggikan suara, dengan harapan suatu hari nanti rekaman itu benar-benar bisa menjadi bukti yang berguna. Mendengar semua itu, hati Raka Adinata Pradana terasa remuk, bukan karena kemarahan, melainkan karena penyesalan yang begitu dalam. Selama berminggu-minggu, mungkin bahkan lebih lama, putrinya memikul semua penghinaan itu sendirian sementara dirinya sibuk menghadiri rapat bersama Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara, membahas pencairan hibah dan jadwal pembangunan pusat riset. Naila Kirana Pradana menatap ayahnya, lalu berbicara lebih dahulu sebelum Raka Adinata Pradana sempat menghiburnya. Dengan suara yang nyaris terdengar seperti permintaan maaf, ia berkata, "Aku tidak ingin orang-orang mengira aku hanya bisa membela diriku karena ayah punya uang dan nama besar. Aku ingin menghadapinya sendiri seperti siswa lainnya." Belum sempat Raka Adinata Pradana menjawab, Adrian Wijaya Nugraha bergegas menyusuri lorong sekolah. Napasnya masih sedikit terengah-engah dan dasinya tampak tidak lagi rapi, tanda bahwa ia datang secepat mungkin setelah menerima pesan dari Raka Adinata Pradana. Sekilas wajahnya berubah ketika ia menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah calon donatur terbesar sekolah yang kini dikelilingi banyak siswa dengan ponsel yang masih merekam. Dengan nada hati-hati, seolah sudah menghitung dampak terhadap nama baik sekolah, Adrian Wijaya Nugraha mengusulkan agar pembicaraan dilanjutkan di ruang kepala sekolah supaya semuanya dapat diselesaikan secara tertutup. Namun Raka Adinata Pradana menggeleng pelan. "Putri saya dipermalukan di depan seluruh kantin. Masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan di balik pintu tertutup." Mereka pun kembali berjalan menuju kantin. Adrian Wijaya Nugraha melangkah setengah langkah di belakang Raka Adinata Pradana, sementara para siswa kembali membuka jalan seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini suasana hening itu bukan dipenuhi rasa takut, melainkan rasa penasaran dan harapan. Renata Kusumaningrum adalah orang pertama yang melihat kedatangan kepala sekolah. Ia segera berdiri lebih tegak dengan keyakinan bahwa pria yang dianggapnya pembuat masalah itu akan segera diusir dari lingkungan sekolah. Namun ekspresinya langsung berubah ketika Adrian Wijaya Nugraha berdiri di depan seluruh siswa dan berkata dengan suara lantang, "Bapak ini adalah orang tua siswa yang memiliki hak penuh berada di lingkungan sekolah. Beliau bukan penyusup dan sama sekali tidak pernah bersikap agresif kepada siapapun. Saya ingin semua orang memahami hal itu dengan jelas." Ucapan tersebut memang belum mengungkapkan identitas sebenarnya dari Raka Adinata Pradana, tetapi sudah cukup membuat kepercayaan diri Renata Kusumaningrum mulai runtuh untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai. Ia masih belum mengetahui siapa pria itu sebenarnya dan mengapa kepala sekolah sendiri turun langsung membelanya, tetapi bahasa tubuhnya perlahan berubah, tidak lagi setega sebelumnya. Tanpa menunggu orang lain memecah keheningan, Naila Kirana Pradana melangkah maju. Suaranya kini jauh lebih mantap daripada saat masih berada di lorong sekolah. Di depan seluruh siswa yang berkumpul, ia menjelaskan apa sebenarnya jalur C, sudah berapa lama sistem itu diterapkan, dan berapa banyak siswa yang diam-diam diperlakukan berbeda tanpa pernah ada satupun aturan resmi yang membenarkannya. Setelah itu Keanu Rizky Wiratama mengangkat ponselnya tinggi-tinggi dan menawarkan kepada siapapun yang masih meragukan cerita tersebut untuk menyaksikan sendiri rekaman lengkap kejadian yang baru saja terjadi. Satu demi satu siswa lain mulai memberanikan diri berbicara. Mereka menceritakan pengalaman masing-masing bersama Renata Kusumaningrum, mulai dari komentar yang merendahkan keluarga mereka hingga anggapan sepihak mengenai siapa yang dianggap mampu atau tidak mampu membayar biaya pendidikan. Tidak jauh dari meja penyajian makanan, seorang pegawai kantin senior bernama Patricia Handayani, yang sejak tadi tanpa ragu apakah harus bersuara atau tetap diam, akhirnya menarik napas panjang sebelum mengakui bahwa Renata Kusumaningrum telah berkali-kali mengancam seluruh pegawai kantin. Siapapun yang berani mempertanyakan keberadaan jalur C atau mengeluhkan cara jalur itu dijalankan akan dikurangi jam kerjanya pada semester berikutnya. Pengakuan tersebut membuat seluruh suasana berubah. Kini semakin jelas bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kesalahan seorang pegawai, melainkan sebuah sistem yang dibiarkan berjalan tanpa pengawasan selama bertahun-tahun.
Wajah Adrian Wijaya Nugraha terlihat pucat setelah mendengar kesaksian Petrisya Handayani. Dengan puluhan siswa yang masih menyaksikan dan sedikitnya 3 ponsel terus merekam seluruh kejadian, ia hampir tidak memiliki ruang lagi untuk menutupi persoalan tersebut. Ia menoleh ke arah Renata Kusumaningrum dan dengan suara yang sedikit bergetar menyampaikan bahwa mulai saat itu juga ia resmi dinonaktifkan dari jabatannya sampai penyelidikan menyeluruh selesai dilakukan. Tanpa menghiraukan papan bertuliskan bahwa area di balik meja penyajian hanya boleh dimasuki petugas kantin, Raka Adinata Pradana berjalan masuk ke sana, mengambil sebuah nampan, lalu mengisinya dengan makanan hangat yang sama seperti yang berhak diterima seluruh siswa, bukan makanan dingin yang selama ini disediakan di jalur C. Ia meletakkan nampan itu di hadapan Naila Kirana Pradana sambil berkata pelan, "Kamu tidak pernah membutuhkan nama atau kedudukan ayah untuk pantas berada di tempat ini." Keheningan seketika memenuhi kantin, seolah semuanya telah berakhir. Namun ketika Elina Puspitasari mulai menggiring Renata Kusumaningrum menuju pintu keluar, perempuan itu tiba-tiba menoleh dengan tatapan penuh amarah dan keputusasaan lalu berteriak menuntut penjelasan mengenai siapa sebenarnya pria yang berani datang ke kantinnya dan menghancurkan semua yang telah ia bangun selama ini. Tepat pada saat itu pula Teguh Bratadinata, Ketua Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara, tiba di kantin setelah menerima telepon panik dari Dita. Begitu melihat Raka Adinata Pradana berdiri di balik meja penyajian sambil memegang nampan makanan, ia segera mengambil keputusan yang kelak mengubah arah seluruh peristiwa. Dengan suara lantang yang terdengar ke seluruh ruangan, Teguh Bratadinata berkata, "Pria ini adalah Raka Adinata Pradana, pendiri sekaligus Direktur Utama PT Arunika Biotek Nusantara. Saat ini beliau sedang memproses hibah sekitar Rp240 miliar untuk sekolah ini." Seketika seluruh kantin menjadi sunyi. Wajah Renata Kusumaningrum kehilangan seluruh warnanya hingga Elina Puspitasari secara refleks menggenggam lengannya lebih erat karena khawatir perempuan itu akan jatuh pingsan. Ponsel-ponsel yang sebelumnya hanya merekam karena rasa penasaran kini segera diarahkan untuk mengabadikan momen tersebut. Dalam hitungan detik Raka Adinata Pradana menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi tidak mungkin lagi berhenti hanya di dalam kantin sekolah. Ia meletakkan nampan itu, memandang Teguh Bratadinata, lalu Adrian Wijaya Nugraha, sebelum akhirnya menatap Renata Kusumaningrum dengan tenang. "Justru itulah masalahnya," katanya. "Kalian seharusnya tidak perlu mengetahui siapa saya agar mau memperlakukan putri saya sebagai manusia yang layak dihormati. Tidak seorang pun di sini seharusnya membutuhkannya." Sisa siang itu berubah menjadi kekacauan administrasi. Adrian Wijaya Nugraha dan Teguh Bratadinata beberapa kali berbicara dengan nada tegang di dekat pintu kantor kepala sekolah. Para guru sibuk mengarahkan siswa kembali ke kelas. Sementara kabar mengenai kejadian tersebut menyebar melalui grup WhatsApp sekolah jauh lebih cepat daripada pernyataan resmi apapun. Raka Adinata Pradana hanya tinggal cukup lama untuk memastikan Naila Kirana Pradana baik-baik saja sebelum akhirnya pulang. Sepanjang perjalanan ia terus mengingat setiap detik kejadian itu dan bertanya dalam hati apakah ada keputusan yang seharusnya ia ambil secara berbeda. Namun semakin lama dipikirkan, ia justru semakin yakin bahwa memilih menahan diri dan mencari kebenaran lebih dahulu adalah keputusan yang tepat. Malam harinya, Rania Maharani Putri menelepon. Nada suaranya tetap tenang seperti biasanya. Nada yang selalu muncul setiap kali persoalan yang mereka hadapi telah berkembang menjadi sesuatu yang memerlukan strategi hukum dan penyelidikan yang jauh lebih besar. Selama beberapa hari berikutnya, tim yang dipimpin Rania Maharani Putri memeriksa 8 tahun data sistem kartu makan siswa SMA swasta Wijaya Nusantara, rekaman kamera pengawas, arsip kepegawaian, serta tumpukan berkas pengaduan orang tua yang selama ini ditutup diam-diam tanpa pernah ditindaklanjuti secara serius. Hasil penyelidikan itu membuktikan kekhawatiran terburuk Raka Adinata Pradana sejak hari ia berdiri di kantin sekolah tersebut. Renata Kusumaningrum secara sistematis menandai puluhan siswa dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, serta siswa dari keluarga berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan biaya pendidikan meskipun orang tua mereka telah melunasi seluruh SPP dan paket makan sekolah. Sebaliknya, tidak ditemukan satupun perubahan serupa pada akun siswa dari keluarga berada yang selama ini dianggap sebagai kelompok mayoritas di sekolah tersebut. Selama bertahun-tahun banyak orang tua telah mengirimkan pengaduan resmi kepada pihak sekolah, namun hampir semuanya ditutup begitu saja dengan alasan yang selalu sama, yaitu kesalahpahaman dalam komunikasi. Kalimat itu muncul berulang kali dalam hampir setiap berkas hingga Rania Maharani Putri menyimpulkan bahwa alasan tersebut bukan lagi penjelasan,
melainkan template yang sengaja digunakan untuk menutup setiap laporan. Pada malam yang sama, atas persetujuan Naila Kirana Pradana, rekaman milik Keanu Rizky Wiratama diunggah ke media sosial dan hanya dalam hitungan jam telah menyebar jauh melampaui lingkungan SMA swasta Wijaya Nusantara. Para alumni yang bahkan belum pernah dikenal oleh Raka Adinata Pradana mulai membagikan pengalaman mereka sendiri tentang jalur C, termasuk kisah-kisah yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya namun tidak pernah ditangani secara resmi. Akun media sosial sekolah dibanjiri pertanyaan dari para orang tua. Sementara sejak keesokan paginya para wartawan dari berbagai media di Jakarta terus menghubungi kantor administrasi sekolah untuk meminta penjelasan. 2 hari kemudian Teguh Bratadinata mengundang Raka Adinata Pradana ke sebuah pertemuan tertutup. Di atas meja ia meletakkan sebuah perjanjian kerahasiaan bersama usulan agar Renata Kusumaningrum diberhentikan secara diam-diam dan seluruh persoalan ini diumumkan kepada publik sebagai kesalahan pribadi seorang pegawai, bukan kegagalan sistem sekolah. Dengan tenang Teguh Bratadinata berpendapat bahwa menjaga nama baik sekolah pada akhirnya berarti melindungi seluruh siswa yang masih belajar di sana, termasuk Naila Kirana Pradana. Raka Adinata Pradana membaca seluruh dokumen yang telah disiapkan Rania Maharani Putri, memperhatikan pola pengaduan yang ditutup selama hampir 10 tahun, lalu menggeser kembali dokumen perjanjian itu ke arah Teguh Bratadinata tanpa menandatanganinya. Dokumen sekolah sendiri membuktikan bahwa para pengelola sudah mengetahui masalah ini selama bertahun-tahun, katanya tegas. Ini bukan tindakan satu orang saja. Ini adalah sistem yang membiarkannya terus terjadi, dan saya tidak akan menandatangani dokumen apapun yang mencoba menyembunyikan kenyataan itu. Sementara itu Renata Kusumaningrum telah menunjuk seorang pengacara untuk membelanya. Beberapa hari kemudian beredar sebuah video yang telah dipotong dan diedit sedemikian rupa sehingga seolah-olah Raka Adinata Pradana menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk menekan seorang pegawai kantin yang hanya sedang menjalankan tugas. Seluruh bagian rekaman penting milik Keanu Rizky Wiratama sengaja dihilangkan. Selama beberapa waktu opini publik pun terbelah. Sebagian orang menganggap Renata Kusumaningrum hanyalah kambing hitam, sementara yang lain mempertanyakan mengapa seorang pengusaha yang sangat kaya ikut campur dalam konflik antara sekolah dan pegawainya. Namun tanpa diduga keadaan berubah menjadi jauh lebih serius. Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara mengumumkan bahwa berdasarkan kebijakan perlindungan data dan privasi siswa, Naila Kirana Pradana dan Keanu Rizky Wiratama dijatuhi skorsing karena merekam seorang pegawai sekolah tanpa izin. Aturan yang semula dibuat untuk melindungi siswa justru digunakan untuk menghukum 2 orang yang berani mengungkapkan kebenaran. Pada saat yang hampir bersamaan, Rania Maharani Putri menemukan bahwa sebagian data penting dalam sistem kartu makan siswa telah dihapus. Catatan waktu pada server menunjukkan bahwa penghapusan tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah penyelidikan resmi dimulai. 2 pegawai sekolah yang sebelumnya diam-diam bersedia memberikan kesaksian mengenai ancaman Renata Kusumaningrum tiba-tiba berhenti menjawab telepon dan semua pesan. Jelas karena mereka ketakutan terhadap konsekuensi yang mungkin mereka hadapi apabila memutuskan untuk berbicara secara terbuka. Teguh Bratadinata kemudian secara langsung memperingatkan Raka Adinata Pradana bahwa apabila ia terus menyerahkan dokumen internal sekolah kepada media atau masyarakat, Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap PT Arunika Biotek Nusantara atas tuduhan melakukan campur tangan keuangan yang tidak semestinya terhadap pengelolaan sekolah. Raka Adinata Pradana langsung memahami bahwa ucapan itu bukan sekadar prosedur resmi, melainkan ancaman yang dibungkus dengan bahasa hukum. Pada saat yang sama, opini publik terhadap Naila Kirana Pradana berubah menjadi sangat kejam. Banyak orang yang bahkan tidak mengenalnya mulai menuduhnya sebagai putri seorang konglomerat manja yang sengaja membesar-besarkan masalah demi mencari perhatian. Beban itu akhirnya menghancurkan ketegaran yang selama ini berusaha dipertahankannya sejak hari pertama di kantin sekolah. Sambil menangis, Naila Kirana Pradana mengaku kepada ayahnya bahwa selama beberapa hari terakhir ia terus berusaha menahan semuanya sendirian. Ia bahkan ingin keluar dari SMA swasta Wijaya Nusantara karena tidak sanggup memahami bagaimana Pusat Sains dan Kesetaraan Larasati Pradana, yang seharusnya menjadi penghormatan bagi mendiang ibunya, justru berubah menjadi pusat kontroversi mengenai diskriminasi dan kekuasaan. Malam itu Raka Adinata Pradana duduk menemani putrinya jauh lebih lama daripada yang pernah ia lakukan selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Larasati Ayu Pradana, ia benar-benar merasakan betapa terbatasnya semua yang telah ia bangun.
Puluhan triliun rupiah yang dimiliki perusahaannya maupun seluruh tim pengacara terbaik yang bekerja untuknya ternyata tidak mampu menghapus kesedihan di wajah putrinya, ataupun menghentikan fitnah yang terus beredar di dunia maya. Hibah sekitar Rp240 miliar masih dibekukan. Pembangunan Pusat Sains dan Kesetaraan Larasati Pradana terhenti karena berbagai proses administrasi. Bukti-bukti penting telah dihapus, para saksi mulai memilih diam, dan putrinya sendiri tidak lagi ingin kembali menginjakkan kaki di sekolah itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka Adinata Pradana benar-benar mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia telah gagal sebagai pemimpin perusahaan, sebagai seorang ayah, atau bahkan keduanya sekaligus. Keesokan paginya ia bangun dengan sebuah keputusan yang seharusnya sudah diambil beberapa hari sebelumnya. Ia tidak lagi memandang hibah sekitar Rp240 miliar sebagai alat untuk memberi tekanan kepada sekolah, melainkan sebagai sarana untuk benar-benar membantu para siswa dan keluarga yang selama bertahun-tahun menjadi korban perlakuan tidak adil. Sebelum pukul 7 pagi, ia langsung menelepon Rania Maharani Putri dan memerintahkannya agar secara resmi menarik seluruh dana hibah dari kendali Yayasan Wijaya Nusantara, kemudian mengalihkannya menjadi dana bantuan hukum bagi keluarga-keluarga yang terdampak diskriminasi selama bertahun-tahun. Jika pihak sekolah ingin menggugatnya, maka biarlah semuanya diproses secara terbuka di hadapan masyarakat. Perubahan strategi itu mengubah arah penyelidikan secara menyeluruh. Daripada hanya menunggu para saksi datang sendiri, Raka Adinata Pradana dan Rania Maharani Putri mulai menghubungi satu persatu para orang tua yang pengaduannya pernah ditolak selama bertahun-tahun, lalu menanyakan secara langsung apa yang sebenarnya mereka alami. Sebagian besar mengaku sudah lama kehilangan harapan karena mengira tidak akan pernah ada yang benar-benar mendengarkan kesaksian mereka. Salah satu panggilan membawa mereka kepada Ardiansyah Nugraha, seorang profesor di Universitas Indonesia, Depok, yang putranya, Farhan Nugraha, telah lulus dari SMA swasta Wijaya Nusantara 5 tahun sebelumnya. Bertahun-tahun lalu Ardiansyah Nugraha pernah mengirimkan pengaduan resmi yang sangat rinci mengenai jalur C. Namun yang ia terima hanya surat balasan standar yang mengucapkan terima kasih atas masukannya dan menyatakan bahwa masalah tersebut telah ditinjau. Beruntung, ia masih menyimpan salinan surat pengaduan asli beserta seluruh korespondensi surat elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut, meskipun arsip yang sama telah menghilang dari dokumen resmi sekolah. Tanpa ragu sedikitpun Ardiansyah Nugraha menyerahkan seluruh dokumen itu kepada tim Rania Maharani Putri, sambil mengatakan bahwa selama 5 tahun ia hanya menunggu seseorang yang benar-benar bersedia mencari kebenaran. Beberapa hari kemudian Elina Puspitasari menghubungi Naila Kirana Pradana secara pribadi dan mengajaknya bertemu di area parkir sekolah setelah jam pelajaran berakhir agar tidak terlihat berbicara dengannya di dalam lingkungan sekolah. Dengan penuh penyesalan, Elina Puspitasari mengakui bahwa selama proses penyelidikan ia memilih diam karena takut kehilangan pekerjaannya sebagai petugas satpam. Namun setelah melihat bagaimana Naila Kirana Pradana dihina dan diserang oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya melalui media sosial, ia menyadari bahwa ketakutannya sendiri terasa sangat kecil dan memalukan dibandingkan penderitaan yang harus ditanggung gadis itu. Elina Puspitasari akhirnya bersedia memberikan kesaksian tertulis secara lengkap yang menegaskan bahwa Raka Adinata Pradana sama sekali tidak pernah bersikap agresif dan bahwa seluruh tuduhan yang dibuat oleh Renata Kusumaningrum telah direkayasa sejak detik pertama kejadian. Sementara itu, tim Rania Maharani Putri juga berhasil menemukan seorang tenaga ahli teknologi informasi bernama Dania Widyastuti, yang beberapa bulan sebelumnya pernah melaporkan adanya aktivitas mencurigakan pada sistem kartu makan siswa, tetapi laporannya tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Pada awalnya Dania Widyastuti terlihat sangat gugup. Ia khawatir jika berbicara, reputasinya akan rusak dan kesempatan memperoleh kontrak kerja di masa depan akan hilang. Namun setelah Rania Maharani Putri menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran, Dania Widyastuti akhirnya menyerahkan seluruh catatan log server yang dimilikinya. Dokumen tersebut membuktikan bahwa penghapusan data dalam sistem kartu makan siswa memang dilakukan hanya beberapa jam setelah penyelidikan resmi dimulai. Setelah Renata Kusumaningrum dinonaktifkan dan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengancam siapapun, para pegawai kantin yang selama ini memilih dia mulai memperoleh keberanian mereka kembali. Patricia Handayani mengumpulkan beberapa rekan kerjanya dan bersama-sama menyusun sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani bersama. Dalam dokumen itu mereka menegaskan bahwa jalur C telah ada selama bertahun-tahun dan berbagai keluhan dari pegawai kantin sebenarnya sudah berulang kali disampaikan kepada pihak pengelola sekolah jauh sebelum Raka Adinata Pradana datang ke kantin pada hari itu.
Bahkan, keluhan tersebut telah muncul sejak masa-masa terakhir Gunawan Firmansyah masih menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Namun ketika itu ia memilih mengabaikannya hingga akhirnya pensiun dan meninggalkan Jakarta tanpa pernah mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Menjelang sidang resmi, tim Rania Maharani Putri berhasil menyusun berkas perkara yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka tidak lagi bergantung pada satu basis data yang telah dihapus ataupun hanya beberapa saksi yang ketakutan. Seluruh perkara kini didukung oleh pengaduan resmi milik Ardiansyah Nugraha yang telah disimpan selama 5 tahun, kesaksian tertulis Elina Puspitasari, catatan log server dari Dania Widyastuti, serta puluhan tanda tangan para pegawai kantin yang akhirnya berani mengatakan kebenaran. Malam sebelum sidang berlangsung, Raka Adinata Pradana membaca seluruh berkas itu satu persatu. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada kemarahan, yaitu keyakinan bahwa kebenaran akhirnya memiliki pijakan yang kokoh. Sidang terbuka kemudian diselenggarakan di aula terbesar SMA swasta Wijaya Nusantara yang dipenuhi oleh para orang tua siswa, murid, anggota Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara, serta puluhan wartawan dari berbagai media. Bahkan Rania Maharani Putri telah menyiapkan ruang tambahan dengan siaran video langsung karena ruang utama tidak lagi mampu menampung seluruh peserta. Sebelum sidang dimulai, Raka Adinata Pradana sebenarnya telah menyiapkan berbagai catatan mengenai hibah sekitar Rp240 miliar yang masih dibekukan, potensi tanggung jawab hukum yang harus ditanggung sekolah, serta kerugian akibat 8 tahun pengaduan yang diabaikan. Namun ketika akhirnya ia berdiri di depan podium, ia menutup semua catatan itu dan meletakkannya di samping. Ia memandang seluruh hadirin sebelum berkata dengan suara tenang, "Saya tidak datang ke sini untuk berbicara tentang uang. Saya datang untuk berbicara tentang seorang anak perempuan yang telah melakukan semua hal dengan benar. Nilainya selalu baik. Ia selalu menjaga sikap. Ia tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Namun ia tetap dipaksa berdiri di kantin sekolah dan membuktikan bahwa dirinya pantas menerima makanan yang sebenarnya telah dibayar lunas oleh keluarganya." Selama pidato itu Raka Adinata Pradana sama sekali tidak menyebut nama PT Arunika Biotek Nusantara, tidak membicarakan hibah sekitar Rp240 miliar, tidak pula menyinggung ancaman hukum yang pernah disampaikan Teguh Bratadinata dalam pertemuan tertutup. Ia hanya menceritakan dengan sederhana bagaimana rasanya melihat putrinya mempertahankan harga dirinya di hadapan seorang pegawai yang bahkan telah memutuskan sejak awal bahwa gadis itu tidak pantas berada di sana. Tanpa diminta oleh siapapun, Naila Kirana Pradana bangkit dari kursinya di barisan depan lalu berjalan sendiri menuju podium. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah direncanakan oleh Raka Adinata Pradana. Ia menatap seluruh ruangan, menemukan Kianu Rizky Wiratama berdiri di antara para siswa di bagian belakang, kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang kelak dikutip oleh hampir seluruh media di Indonesia selama beberapa minggu berikutnya. Mengapa seorang siswa harus memiliki ayah yang kaya agar orang lain mau mempercayai bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran? Setelah pertanyaan itu terucap, aula mendadak sunyi. Namun keheningan tersebut hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya pecah oleh gelombang reaksi dari seluruh ruangan. Satu demi satu siswa lain yang selama bertahun-tahun diam-diam dipaksa masuk ke jalur C mulai berdiri dan memberikan kesaksian mereka sendiri. Sebagian masih bersekolah di SMA swasta Wijaya Nusantara, sementara yang lain adalah para alumni yang sengaja kembali menghadiri sidang setelah melihat rekaman milik Kianu Rizky Wiratama beredar di media sosial. Marisa Ayu Lestari menceritakan bagaimana dirinya pertama kali dipaksa berpindah ke jalur C saat baru menjadi siswi kelas 10 tanpa pernah diberi penjelasan apapun. Devan Arya Saputra mengaku pernah memilih tidak makan siang selama 1 semester penuh karena tidak sanggup lagi menanggung rasa malu setiap kali dipaksa berdiri di jalur tersebut. Setiap kesaksian baru membuat gambaran yang selama ini hanya tertulis di dalam berkas penyelidikan milik Rania Maharani Putri berubah menjadi kenyataan yang dapat dilihat dan didengar langsung oleh seluruh orang yang hadir. 3 hari kemudian, hasil penyelidikan resmi yang diumumkan oleh Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara menguatkan seluruh bukti yang telah terkumpul. Renata Kusumaningrum terbukti selama bertahun-tahun secara sistematis melakukan diskriminasi terhadap siswa dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, serta siswa dari keluarga kurang mampu dengan memanipulasi data kartu makan dan menciptakan jalur C tanpa dasar apapun dalam peraturan sekolah. Ia resmi diberhentikan dari jabatannya dan dilarang bekerja pada lembaga pendidikan manapun yang berhubungan langsung dengan peserta didik di bawah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dalam minggu yang sama,
Teguh Bratadinata mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara, diikuti oleh 2 anggota Dewan lainnya, yaitu Hendra Gunawan dan Maya Puspaningrum. Setelah nama mereka ditemukan dalam berbagai berkas pengaduan yang selama ini ditutup dan berhasil dipulihkan oleh tim Rania Maharani Putri. Ketiganya terbukti pernah menyetujui keputusan untuk mengabaikan keluhan para orang tua siswa bertahun-tahun sebelumnya. Tidak lama kemudian Adrian Wijaya Nugraha juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala sekolah. Dalam surat tersebut ia mengakui dengan jelas bahwa selama ini dirinya lebih mengutamakan nama baik sekolah daripada keselamatan dan martabat para siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Keputusan skorsing terhadap Naila Kirana Pradana dan Kianu Rizky Wiratama segera dibatalkan. Sementara Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keduanya serta kepada seluruh siswa yang telah berani memberikan kesaksian selama sidang berlangsung. Tidak lama setelah itu, panitia seleksi sekolah menunjuk Dr. Anggita Maharani sebagai kepala sekolah yang baru. Selama bertahun-tahun sebelumnya ia dikenal sebagai administrator senior yang terus memperjuangkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan kantin sekolah, meskipun usul-usulnya selalu diabaikan. Begitu resmi menjabat, Dr. Anggita Maharani langsung bergerak cepat. Dalam minggu pertamanya ia menghapus jalur C sepenuhnya, memerintahkan audit independen terhadap seluruh sistem kartu makan siswa selama 10 tahun terakhir, membentuk jalur pengaduan independen yang langsung terhubung kepada Dewan Pembina Yayasan Wijaya Nusantara, memperkuat perlindungan bagi pelapor pelanggaran, merekrut kembali serta melatih seluruh pegawai kantin di bawah sistem pengawasan baru, dan membentuk komite pengawasan sekolah yang untuk pertama kalinya melibatkan perwakilan siswa, orang tua, dan guru secara bersamaan. Setelah seluruh perubahan itu berjalan, Raka Adinata Pradana mengaktifkan kembali hibah sekitar Rp240 miliar, tetapi dalam bentuk yang berbeda dari rencana semula. Dana tersebut tidak lagi disalurkan melalui anggaran operasional sekolah, melainkan ditempatkan dalam dana abadi independen Larasati Pradana yang dikelola oleh badan pengawas tersendiri sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pergantian pimpinan sekolah manapun. Pusat riset yang semula hanya dirancang sebagai penghormatan bagi mendiang Larasati Ayu Pradana resmi berganti nama menjadi Pusat Sains dan Kesetaraan Larasati Pradana dengan misi yang jauh lebih luas, yaitu menyediakan beasiswa, pendampingan akademik, dan kesempatan pengembangan bagi para siswa yang selama ini pernah disisihkan oleh sistem sekolah. Dalam beberapa bulan berikutnya, Naila Kirana Pradana bersama Kianu Rizky Wiratama membangun sebuah program pendampingan antar siswa yang mereka beri nama Kursi Terbuka. Sebuah program yang bertujuan membantu siswa baru, siswa dari berbagai latar belakang daerah, serta siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi agar sejak hari pertama bersekolah mereka merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari SMA swasta Wijaya Nusantara. Program itu awalnya hanya dijalankan oleh beberapa sukarelawan yang berkumpul setiap selesai jam pelajaran. Namun ketika memasuki semester berikutnya berkembang menjadi organisasi siswa resmi yang memperoleh anggaran sendiri serta didampingi oleh seorang guru pembina. 6 bulan setelah siang yang mengubah segalanya itu, Raka Adinata Pradana kembali melangkah melewati pintu yang sama menuju kantin SMA swasta Wijaya Nusantara. Kali ini untuk menghadiri hari apresiasi keluarga yang diselenggarakan sekolah. Ruangan itu masih tampak hampir sama seperti yang diingatnya, dengan deretan meja panjang, suara percakapan yang saling bersahutan, dan suasana hangat khas jam makan siang. Selama beberapa detik dadanya kembali terasa sesak, persis seperti pada hari ketika semuanya bermula. Namun sebelum sempat melihat ke sekeliling, ia lebih dahulu mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Ayah, aku sudah menyimpan tempat untuk ayah." Raka Adinata Pradana berhenti melangkah. Kali ini bukan karena marah ataupun takut. Ia hanya ingin menikmati momen itu sedikit lebih lama sebelum berlalu. Di tengah ruangan, Naila Kirana Pradana duduk di sebuah meja panjang bersama Kianu Rizky Wiratama, Olivia Narendra Putri, yang dikenalnya melalui program Kursi Terbuka, serta beberapa siswa lain yang dahulu pernah diam-diam disingkirkan ke sudut kantin melalui jalur C. Di belakang mereka, pada dinding utama kantin, terpampang sebuah kalimat besar yang dipilih bersama oleh OSIS setelah melalui berbagai diskusi selama berbulan-bulan. Setiap siswa memiliki tempat di setiap meja. Raka Adinata Pradana mengambil sebuah nampan, lalu mengantre bersama para orang tua lainnya seperti siapapun yang hadir di sana. Tidak ada seorang pun yang memberi perlakuan khusus, tidak ada yang memandangnya karena jabatan ataupun kekayaannya, dan justru itulah yang membuatnya tersenyum dalam hati. Setelah gilirannya tiba,
Ia membawa makanannya menuju meja tempat Naila Kirana Pradana telah menunggunya, lalu duduk di kursi yang sengaja disiapkan oleh putrinya. Gadis yang dulu menyembunyikan identitas ayahnya kini tidak lagi merasa perlu melakukan hal itu. Karena sejak awal ia memang tidak pernah membutuhkan nama besar siapapun untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sekolah tersebut. Raka Adinata Pradana sadar bahwa pada hari pertama ia sebenarnya bisa saja menggunakan uang, pengaruh, dan kekuasaannya untuk menghancurkan karir Renata Kusumaningrum hanya dalam hitungan jam. Mungkin sebagian kecil dari dirinya akan selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya mengambil jalan yang lebih mudah itu. Namun pada akhirnya ia memilih jalan yang jauh lebih panjang dan lebih sulit, yaitu membongkar sebuah sistem yang selama 18 tahun berkembang tanpa pernah dipertanyakan. Semua itu dilakukan sedikit demi sedikit melalui kesaksian para korban, dokumen yang berhasil ditemukan kembali, serta keberanian banyak orang untuk mengatakan kebenaran meskipun tidak nyaman. Kini Naila Kirana Pradana tidak lagi harus menyembunyikan siapa ayahnya. Dan tidak seorang pun di kantin itu perlu mengetahui bahwa Raka Adinata Pradana adalah seorang direktur utama perusahaan besar untuk memahami bahwa putrinya layak diperlakukan dengan hormat seperti siswa lainnya. Pada akhirnya Raka Adinata Pradana menyadari bahwa itulah inti dari seluruh perjuangan ini. Bukan tentang kekayaan, jabatan, ataupun pengaruh, melainkan tentang memastikan setiap orang diperlakukan dengan adil tanpa harus membuktikan terlebih dahulu siapa dirinya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa berlangganan kanal Cinta Tanpa Batas dan bagikan cerita ini kepada orang-orang yang membutuhkan pengingat bahwa martabat, keberanian, dan kebaikan hati selalu mampu bertahan lebih lama daripada sistem apapun yang dibangun di atas ketidakadilan. Dan jika Anda pernah merasa harus membuktikan bahwa Anda pantas berada di suatu tempat, percayalah, sejak awal Anda memang sudah pantas berada di sana. Kami juga dengan senang hati menunggu kisah Anda di kolom komentar.